Selika Damayanti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dalam kegiatan MPKM pada tahun 2022 kali ini, Polbangtan Malang menempatkan beberapa mahasiswa pada Dinas Pertanian maupun instansi di bawah naungan Kementerian Pertanian. Salah satunya yaitu BSIP Jawa Timur. BSIP Jawa Timur merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Pertanian yang memiliki tupoksi untuk mengkaji berbagai macam sektor pertanian, salah satunya yaitu di bidang hortikultura. Salah satu sarana prasarana yang difasilitasi oleh BSIP Jawa Timur adalah kebun SDG. SDG atau Sustainable Development Goals merupakan salah satu kebun yang dimiliki oleh BSIP Jawa Timur, di mana terdapat beberapa macam komoditas hortikultura yang ada di kebun ini. Salah satunya yaitu adalah tanaman kangkung, stroberi, cabai, dan lain sebagainya. Dalam kebun SDG terdapat juga greenhouse yang digunakan untuk persemaian tanaman sebelum nantinya tanaman dipindah di lahan sesungguhnya. Nah, salah satunya yaitu persemaian cabai rawit, di mana persemaian cabai rawit dilakukan di dalam polybag menggunakan media campuran tanah, pupuk kandang, dan juga arang sekam. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan persemaian benih pakcoy. Benih pakcoy disemai dalam trei dengan menggunakan campuran media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Kemudian, persemaian disiram menggunakan trikoderma cair. Trikoderma cair berfungsi sebagai cendawan yang mampu menguraikan zat organik di dalam tanah. Selain itu, trikoderma juga dapat mencegah penyerangan patogen pada benih tanaman. Tanaman sawi pakcoy membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu dalam proses persemaiannya. Dan dalam proses persemaian tersebut, benih sawi pakcoy harus disiram secara intensif pada pagi dan sore hari. Selain itu, kami juga diajarkan bagaimana perawatan budidaya tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah sama seperti dengan tanaman yang lainnya membutuhkan pupuk untuk menambah zat hara yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembangnya. Dan tanaman cabai merah merupakan tanaman yang rentan terhadap hama maupun penyakit. Maka dari itu, dalam proses perawatannya perlu dilakukan secara intensif, seperti membuat perangkap alami dan melakukan tindakan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida. Selain itu, terdapat juga komoditas bawang merah varietas Pancasona. Dalam kegiatan kali ini, saya melakukan sanitasi dengan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman utama. Kemudian, melakukan proses pemupukan menggunakan pupuk cantik dengan dosis 2-3 gram per tanaman. Bawang merah varietas Pancasona dapat dipanen pada umur kurang lebih 75 hari. Dalam proses pemanenannya, bawang merah diikat kemudian disimpan dalam greenhouse khusus untuk dikeringkan. Bawang merah memiliki umur simpan 3-4 bulan. Dan bawang merah varietas Pancasona memiliki ciri umbi bulat dengan warna merah keunguan. Varietas ini dapat beradaptasi dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 6-85 mdpl. Tanaman jagung juga merupakan salah satu komoditas yang dapat dibudidayakan di BSIP Jawa Timur. Karena kesuburan tanahnya, terdapat berbagai macam komoditas yang dapat ditanam dan mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi BSIP Jawa Timur. Tidak hanya belajar mengenai budidaya, kami juga mencoba beberapa laboratorium yang difasilitasi oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jawa Timur. Pertama yaitu Laboratorium Kultur Jaringan. Laboratorium ini berfungsi sebagai tempat penelitian untuk perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Teknik ini dilakukan dengan cara memperbanyak tanaman secara vegetatif agar tanaman dapat tumbuh menjadi tanaman baru dengan sifat yang sama dan dengan skala yang lebih besar. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir kelangkaan bibit dan bibit akan tetap terjaga tanpa harus menunggu musim selanjutnya. Laboratorium kultur jaringan sangatlah steril
dan diatur dengan suhu maupun penyinaran yang telah terkontrol. Kondisi tersebut bertujuan untuk memelihara eksplan dalam botol kultur agar dapat bertahan hidup lebih lama. Salah satu tanaman yang dapat dilakukan kultur jaringan adalah tanaman anggrek. Kemudian ada juga tanaman krisan dan juga tanaman kentang. Laboratorium Hama Penyakit merupakan salah satu fasilitas yang ada di BSIP Jawa Timur. Salah satu kegiatannya yaitu mengamati berbagai macam hama maupun penyakit yang ada pada budidaya di BSIP Jawa Timur. Selain itu, dalam lab ini juga melakukan pembuatan trichocompos. Trichoderma merupakan salah satu cendawan yang dapat menguraikan zat organik di dalam tanah, sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi tanaman karena tanaman dapat menyerap unsur hara secara optimal. Pembuatan starter Trichoderma di Laboratorium Hama Penyakit menggunakan media beras jagung sebagai media utamanya. Terdapat beberapa bahan-bahan organik seperti mol atau mikroorganisme lokal. Selanjutnya yaitu Trichoderma cair. Kemudian juga terdapat PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Selanjutnya yaitu pestisida nabati daun pepaya. Dan yang terakhir yaitu pestisida alternatif bubur California. Terdapat juga beberapa koleksi hama yang diawetkan seperti hama pada tanaman kentang, mentimun, dan juga kacang panjang. Hama-hama tersebut meliputi seperti apis sp atau kutu daun, thrips, kemudian ulat grayak, dan juga penggerek biji. Kali ini kita berada di lab pasca panen BSIP Jawa Timur, di mana di sini merupakan tempat pengolahan hasil budidaya yang ada di BSIP Jawa Timur. Nah, salah satunya ada pembuatan mie tomat, kemudian keripik kangkung, keripik tomat, dan masih banyak lagi makanan maupun minuman yang dibuat di BSIP Jawa Timur. Di lab pasca panen, kami juga diajarkan membuat olahan dari beras jagung, yaitu snack cikibol. Beras jagung yang telah dibersihkan dari kotorannya dicampurkan dengan air dan juga minyak goreng, kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Alat mesin akan bekerja dan menghasilkan butiran-butiran cikibol. Selanjutnya, mencampurkan cikibol dengan bumbu dari mentega dan juga gula halus. Setelah itu, cikibol dimasukkan ke dalam oven selama kurang lebih 2 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Dan selanjutnya cikibol dapat dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Kegiatan magang kali ini kita juga melaksanakan di Laboratorium Tanah, di mana Laboratorium Tanah merupakan salah satu laboratorium yang terakreditasi oleh pemerintah yang dilakukan sebagai tempat pengujian, baik pengujian sampel tanah, sampel tanaman, sampel pupuk, baik organik maupun anorganik, dan lain sebagainya. Di dalam laboratorium tanah terdapat berbagai macam alat seperti tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, gelas corong, pengaduk kaca, pipet, dan lain sebagainya. Terdapat juga bahan-bahan kimia pengekstraksi dan juga mesin untuk melakukan proses destilasi, destruksi, titrasi, mengukur pH, dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan analisa, sampel akan melalui tahap preparasi di mana nantinya sampel akan dihaluskan dan diberi pelabelan serta penomoran.
Kemudian, sampel akan ditimbang sesuai dengan proses analisa yang akan dilakukan. Terdapat beragam analisa yang dapat dilakukan di laboratorium tanah, seperti analisa UGN, analisa C organik, analisa makro-mikro, analisa P total, dan lain sebagainya, di mana masing-masing analisa tersebut memiliki bahan pereaksi dan proses yang berbeda-beda. Sehingga dalam kegiatannya di laboratorium tanah, kita harus menjadi orang yang profesional, teliti, dan juga sabar dalam melakukan proses-proses tersebut. Nah, banyak sekali bukan ilmu dan juga pengetahuan yang dapat saya pelajari di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jawa Timur. Maka dari itu, ada pepatah mengatakan, pengalaman merupakan ilmu yang berharga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.